Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Jasa Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya semester 5 di kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama itu, apa saja sih komponen SOP perawat pada pemberian sitostatika? Saya akan jawab. Pertanyaan kedua yaitu eh, apa sih efek sampingnya dari obat-obatan sitostatika itu dan bagaimana cara penanganannya. Yang ketiga, eh, bagaimana edukasi yang diberikan kepada orang tua. Yang pertama yaitu komponen SOP pada pemberian sitostatika pada anak. Yang pertama, perawat sendiri yang memberikan sitostatika itu harus mempunyai surat sertifikat secara khusus dan sudah terlatih. Kemudian yang kedua, informed consent, tidak lupa. Informed consent diberikan kepada keluarga pasien, yaitu isinya nanti persetujuan pemberian sitostatika, dan kita itu menjelaskan bagaimana prosedur yang akan diberikan, obatnya apa saja, jenisnya, kemudian nanti efek sampingnya setelah diberikan sitostatika itu bagaimana. Nah, nanti jika orang tua sudah tahu efek samping dari obat yang diberikan kepada anaknya, nanti kita bisa jelaskan bagaimana cara penanganannya, dan nanti kita bantu orang tua untuk menangani anaknya ketika efek sampingnya itu muncul. Yang kedua itu administrasi dan prosedur pemberian. Nah, nanti ada administrasinya yang harus diisi, bagaimana prosedurnya, dan pastikan perawat yang memberikan sitostatika itu mengetahui betul langkah-langkah dan pemberiannya. Tidak boleh salah-salan. Ketika meracik obat pun juga sama. Nah, untuk peracikan obat tersendiri pun harus disiapkan di ruang yang tersendiri. Harus di ruang yang mejanya itu dilapisi oleh plastik, kemudian ada kertas yang bisa menyerap. Obat-obat sitostatika itu mengandung bahan yang berbahaya apabila terkena atau terhirup oleh perawat. Bisa menimbulkan teratogenik misalnya. Pastikan obat yang digunakan itu sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter. Kemudian obat-obatan yang lainnya harus diberikan label sesuai dengan label dan nama pasien yang akan diberikan. Kemudian pilih IV kateter yang cocok. Nah, nanti untuk penyuntikannya itu dilakukan oleh perawat yang profesional yang sudah terlatih begitu. Kemudian IV kateternya itu sesuai dengan ukurannya pasien. Kemudian itu ada spuit yang digunakan untuk yang sudah terisi obat tadi. Kemudian perawat itu harus melakukan atau memakai pelindung seperti APD, sarung tangan, kacamata, ada penutup kepala, kemudian masker. Masker itu ada dua, yaitu yang dalam masker bedah, yang kedua masker N95, untuk melindungi dari paparan pemberian sitostatika pada anak. Perawat yang harus memberikan kepada pasien atau pasien sitostatika itu harus secara bergantian, tidak boleh terus-menerus. Dalam peracikan obat, pastikan obat sitostatika golongan apapun itu pastikan tidak ada yang tercacar. Apabila tercacar, langsung diserap dengan kertas yang berdaya serap tinggi. Karena paparan sinar yang tinggi itu sangat berbahaya bagi perawat maupun nanti kepada anaknya. Kemudian persiapan saat melakukan pemberian kepada anaknya. Yang pertama, cuci tangan 6 langkah dengan benar. Kemudian memakai APD yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian aksesoris tangannya tidak lupa dilepas seperti cincin, gelang. Kemudian menggunakan alat pelindung baju atau gaun yang khusus dan sepatu pelindung.
kemudian double masker seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian pelindung kepala, kemudian kacamata pelindung, dan sarung tangan steril. Untuk pelaksanaannya itu lakukan di area penusukan yang tepat. Kemudian jangan lupa diberikan alkohol swab untuk tindakan aseptiknya. Kemudian hindari kebocoran sarung tangan, karena kebocoran sarung tangan itu dapat membuat perawat itu terpapar oleh obat sitototika. Pastikan pelindungnya sesuai dengan prosedur. Kemudian usahakan tidak ada obat yang tercacar. Apabila ada yang tercacar, langsung saja diserap oleh kertas penghisap. Kemudian waktu diberikannya, wajah tidak boleh terlalu dekat oleh obat yang kita berikan. Kemudian tidak lupa juga membuat label atau memberikan label pada spuit. Kalau ada obat yang tercacar, tadi segera dibersihkan ya. Kemudian monitor pasien. Nah, monitor pasien itu dapat dimonitor oleh keluarganya. Nah, nanti kita berikan edukasi kepada keluarga tentang efek sampingnya, dan pasien dan keluarga nanti bisa membantu kita untuk memonitor apabila efek sampingnya itu muncul. Untuk pemberian sitototika itu nanti pasien dimasukkan ke ruangan khusus. Kemudian untuk penunggunya, kalau anak-anak kan biasanya ada orang tua. Nah, nanti orang tua itu juga memakai baju khusus, kemudian memakai masker dan topi pelindung. Kemudian itu nanti kita lakukan pendidikan kepada keluarganya. Nah, nanti apabila nanti anak makan, kemudian alat medisnya itu dipisah, karena kemo itu tidak menjadikan ketidakstabilan imunitas, jadi resiko terpapar infeksinya sangat tinggi. Untuk pemberian obat itu harus dilakukan secara cermat oleh perawat. Nah, pemberian obat sendiri itu melakukan 8 prinsip benar. Kemudian ada obat yang termasuk LASA, like, look alike, sound alike. Yang pertama yaitu vincristine. Nah, vincristine itu adalah obat yang dampaknya itu adalah konstipasi dan paralisis pada otot. Nanti bisa jadi kelemahan otot. Nah, cara penanganannya itu bagaimana? Kalau penanganan konstipasi sendiri nanti bisa makan buah yang berserat tinggi seperti pepaya. Kemudian kalau kelemahan otot nanti bisa dibantu untuk mobilisasi secara terus-menerus begitu. Yang kedua yaitu obat dexamethasone. Nah, dexamethasone itu sendiri efek sampingnya adalah meningkatnya glukokortikoid. Nah, glukokortikoid itu adalah lemak pada jaringan itu akan terbakar. Akibatnya berat badan pasien itu menurun. Nah, untuk mengatasinya itu diberikan makanan yang tinggi karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sebagainya. Nah, nanti porsinya itu menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Kemudian obat-obatan yang ketiga yaitu L-asparaginase. Nah, itu adalah efek sampingnya nanti bisa mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini nanti bisa ditangani dengan pemberian makanan yang rutin, sedikit porsinya, tapi sering. Nah, bisa nanti diganti dengan jus atau susu khusus gitu. Untuk obat-obatan yang efek sampingnya mual dan muntah itu ada Martoderek, kemudian Daurorubicin, sama 6 Marcatopurin. Penanganannya pun juga sama, nanti bisa diberikan makanan sering tapi sedikit, kemudian makan makanan yang tidak menimbulkan mual, kemudian tidak terlalu kental begitu.
Edukasi yang diberikan kepada keluarga pasien, yang pertama, edukasi tentang efek samping obat-obatan yang masuk kepada anaknya. Misalnya yang pertama itu nanti dimasukkan dexamethasone. Nah, dexamethasone itu adalah efek sampingnya mempengaruhi tentang berat badan pasien. Nah, nanti orang tua itu bisa menanganinya dengan cara memberikan makanan yang tinggi vitamin, mineral, karbohidrat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, berat badannya akan menurun, itu wajar karena efek samping dari obat dexamethasone. Kemudian terjadi mual dan muntah, itu wajar untuk pasien kemoterapi karena efek sampingnya memang seperti itu. Nah, cara penanganannya tadi juga berikan makanan sedikit tapi sering. Nah, itu tidak boleh terlalu kental dan berikan wangi-wangian yang bisa menenangkan pasien. Apabila nanti efek sampingnya di luar dari apa yang sudah dijelaskan oleh perawat, nanti kalau keluarganya belum paham bisa langsung menghubungi perawat yang menangani pasien tersebut. Dan juga orang tua itu harus berperan dalam mensupport anaknya. Tidak boleh mematahkan semangat anaknya, apalagi anaknya mengidap penyakit yang tidak biasa gitu. Selalu mendukung, selalu ada buat dia, dan tidak membuat dia merasa dirinya itu tidak ada yang mendampingi. Harus membuat semangat dan selalu ada untuk dia. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.